Udah nih? Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Kaos lo kaos apaan tuh, Chan? Ariana Grande. Lagi ngapain? Lagi makan kue. Lagi ngapain nih, Cing? Oh iya, ngapain ini? Oh, sweet, manis. Lagi makan gula aren. Kok sweet? Kenapa maksudnya? Tournya dia, Cing. Oh, tournya dia. Tournya dia sweetener tour. Sweetener tour, pemanis. Gitu. Pemanis, sweetener. Iya. Jadi jelek ya, Cing? Jadi kayak Ariano. Ariano Colby. Ada striker Inter. Cing, nih materi yang beribet banget aja. Harusnya apa sih manfaat ketumbar gitu kan gampang tuh. Positif mental attitude ini PMA. Tahun 37 lagi ininya. Apa? Referensinya nih tahun 37. Aduh. Napoleon Hill lagi. Iya. Positif mental attitude gue baru denger juga. Baru denger. Manfaat ketumbar aja deh, Cing. Kita bahas manfaat ketumbar. Ketumbar tuh yang kayak gimana sih? Yang bulat-bulat itu. Itu yang hampir di lada. semua. Lada. Itu lada, Cing, apa sih? Lada apa ketumbar? Ketumbar hampir di semua, di tempe ada. Kalau mau bikin tempe kita pas pakai ketumbar. Ketumbar tuh gimana? Yang buat di bumbu tambah yang ditumbuk. Digerus. Nah, mendingan begitu-gitu aja deh materinya. Mental attitude. Ketumbar kan dari dulu ada, sampai sekarang juga masih banyak. Iya. Tapi positif mental attitude dari tahun 37 loh. Udah ada. Orang tahun 37 kan lagi zaman perang ya. Lagi zaman perang dunia lagi rame banget itu. Terus ngapain ada orang yang mikir kita harus positif mental attitude? Gimana tuh si Napoleon Hill? Waktu dia ngapain? Tuh, dia mengajak pembacanya untuk berpikir positif. Zaman segitu. Iya. Lagi perang, dia sempat nulis buku. Iya. Dia nggak ikut nggak perang. wamil. Emang nggak diajak wamil? Iya. Lo kan nulis lo sendiri pasti lo. Gak bisa alasan itu. Ya, mungkin ada suasana perang, kali orang jadi stres, segala macamnya. Ini lo baca buku, tambah stres. Lampu aja masih jarang. Itu PLN kayaknya belum ada, Cing, ya? Udah ada. Perusahaan lampu negara, emang udah ada? Dia perusahaan lilin negara waktu itu. Masih lilin. Tapi, Cing, ya, lu kalau hidup di tahun 1937, lu sanggup nggak, Cing? Ya kalau kita pakai ukuran sekarang akhirnya. Iya, pakai sekarang. Ya nggak sanggup. Nggak, misalnya kita bangun itu tahun 37 dengan kondisi kita sekarang, terus orang-orang pada kenal, Abdel ini kita lagi diserang nih sama Kenil gitu-gitu. Ya kan gue nggak kenal. tentara Indonesia jadi balada Kenil, kalau nggak pernah ngobrol nggak kenal. Ya, tenang, kan kalau belajar sejarah nih, kita harus dari sini aja karena orang ini datang dari sini gitu. Gue jadi kayak apa ya namanya? Oh, kita tapi kan lupa sih, emang masih ingat sekarang. Tahun berapa nih? Tahun 37. Terus? Nah, ini pas posisi mental attitude. Dia lagi nulis, diterbitin buku kan dia. Iya, tahun 37. 37 terbit buku. Nah, lu bangun tuh pas bukunya terbit. Lu bangun di Klaten. Di mana? Di Klaten lu. Ya, bukunya juga nggak nyampe. Bukunya belum nyampe di Klaten. Belum nyampe. Tapi, Cing, sanggup nggak, Cing? Kalau di tahun 37? Kalau pakai patokan sekarang kayaknya nggak sanggup. Cuma mungkin seminggu 2 minggu doang kali. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup ya. Mati, sisanya gue udah mati. 3 minggunya udah gue di rumah aja dah. Nunggu maghrib. Tapi itu gue ngebayangin ya, tahun segitu kan sangat nggak mudah, Cing. Iya. Tapi semua zaman ngerasa akhir zaman. Semua zaman. Rasul akhir zaman udah. Tahun segitu aja udah dibilang ini udah akhir zaman. Akhir zaman tuh maksudnya kan? Oh iya juga ya. Iya, akhir zaman. Ini Kus Plus tahun berapa tuh? Kus Plus tahun 70-an kan? Lagunya udah bilang muda-mudi zaman selatan. Zaman selatan. Udah zaman sekarang. Spesifik bagi zaman selatan. Zaman sekarang
pergaulan, bebas tuh. nian. Tahun segitu aja, jadi setiap orang pada masanya ngerasa masanya itu yang paling mutakhir udah. Karena dibandingnya sama yang Mungkin belum paling mutakhir dan paling bobrok gitu kali, Cing. Iya. Rasanya ini zaman ini udah akhir zaman karena orang udah pada bobrok, iya. Moralnya, ya kan? Iya. Nabi juga gitu, waktu itu dia diturunin karena zamannya orang moralnya lagi jahiliyah. Iya. Kus Plus juga. Kus Plus, zaman tahun 70 rasanya itu akhir zaman sekarang. Krisya bikin lagu resesi. Nah, resesi ada tuh. Lagi gimana tuh lagunya? Muda-mudi. Di zaman resesi. Bukan. Nah, resesi gimana lagunya? Muda-mudi juga tuh. Ada muda-mudi juga, dia ngomong muda-mudi juga. Iya. Janur kuning. Lah, resepsi. Kehidupan di sana sini. Bukan. Gue tahu lagu ini. Gue juga tahu. Gini tengah resesi ekonomi. Ya ada gitu. Kehidupan di sana sini enggak. Coba penasaran. Kehidupan di sana. Enggak gitu, Cik. Itu mah beda nih. Oh. Iya. Kayak casting. Yang ekonomi dunia gelisah semakin nyata. Iya. Tuh tahun berapa tuh? Udah ngerasa tahun 83. 80 resesi. Resesi ekonomi. Bilang udah hancur nih hidup nih. Orang begitu ya setiap zaman pasti. Setiap zamannya ngerasa dia yang paling hancur tapi dia yang paling modern. Iya, paling canggih. Iya. Paling nih ngerasa paling semua udah. Dan ngulang aja gitu, Cing ya. Iya. Tapi si gue pernah ngobrol tuh, gue kalau lahir di tahun 37, 45 nggak mungkin sih gue bisa survive. Karena lo ngerasa pakai ukuran sekarang mau ngapa-ngapain gampang. Dulu mau nongkrongnya jauh. Janjiannya gimana kalau mau nongkrong, ada gak ya? Ayo kita. Banyak ranjau. Gue maksudnya banyak ranjau perjalanan ke sana. Lewat sini aja gitu. Ada yang tahu. Lewat yang nggak ada ranjaunya ada yang tahu. Lewat sini aja gitu. Itu banyak ranjau. Kalau sih kan lewat situ macet gitu. Ya kalau sekarang malas gue. Temuan di Kemang, jangan ke Kemang dah. Macet gue, malas gue. Kalau sekarang, kalau zaman dulu kan, Kemang, malas banyak ranjau. Lewat Mampang. Bisa harus muter sih, tapi jalan kaki. Ada pos lama. Iya, ada pos kenil di situ. Iya. Gitu. Maksudnya kita mau nongkrong jam 6, jam 4 udah harus siap-siap jalan kaki, habis itu capek. Nah, gue juga pernah dengar katanya tahun-tahun berapa tuh ya? Tahun di Afrika lah, Cing. Di Afrika tahun-tahun seginian 1900-an lah. Itu lo tiba-tiba bisa keluar terus diculik aja, Cing. Diculik, dijual, jadi budak gitu. Iya, kan perbudakan masih ada. Wah, itu juga perbudakan gila sih, Cing ya. Iya. Kayak lu lagi jalan nih sama keluarga lu, kayak kita mau ke Dufan gitu. Tiba-tiba tahun begitu jangan suasana yang mau pergi ke Dufan, itu udah nggak ada perbudakan. Dufan udah ada, budak masa masih ada? Ada belum. Tiba-tiba diculik, yang tadinya mau seneng-seneng, tiba-tiba dijual. Iya, ada dulu masih kayak begitu, nggak kuat ya? Iya, nggak kuat ya. Dan dulu tuh kok bisa ya, Cing ya, orang diculik terus dijual kayak jangan dijual dong, saya kan bisa gitu. Maksudnya iya ya, siapa yang bikin ini resmi lah lo bisa dijual gitu ya. Maksudnya nggak ada apa kriterianya gitu. Orang yang boleh dijual yang mana? Orang yang boleh dijual yang ada ininya, ada bandrol. Iya, apa ya dulu yang bisa dijadiin budak ya? Masa tiba-tiba kayak buset, itu ayam aja kagak gitu-gitu amat gitu loh, Cing. Kita kan ngeliat ayam sekarang nggak kita tangkap langsung kita goreng. Nah, zaman dulu kan lo ditangkap langsung dipajang, Cing, di pasar, Cing. Apa ya ininya ya? Iya kan? Kok ada kesepakatan gitu ya? Iya, kok mengokekan gitu, ya udah nih saya beli deh, gitu kan? Nah, ya mungkin karena kita pakai ukurannya zaman sekarang kali. Kalau zaman dulu kayak orang nggak pakai baju aja. Coba lo bayangin. Gerah kali, Cing, zaman dulu kan nggak ada AC. Iya, maksudnya udah biasa kan, karena memang dulu. Sekarang coba lo bayangin. Orang nggak pakai baju, tapi tetap pakai tote bag.
Kemana-mana. Pakai sepatu Anak Melisa. skena, Sepatu Melisa. Terus pakai sandal Melisa. Nggak pakai baju. Pakai topi. Semua aksesoris masih gitu kan. Budaya baju nggak ada gitu. Kan kocak ya. Nih, kayak gini kita podcast nih. Pakai kacamata, pakai klipon, pakai baju, pakai klipon. Jatuh mulu dicubit di sini, dicubit. Aduh iya, gimana sih? Karena budaya aja. Iya. Iya, tapi ya lucu ya kalau tiba-tiba kita bangun ke-mix gitu, budaya zaman dulu. Moralnya baru campur sama. Iya, maksudnya udah modern ya, udah kayak. Tapi tanya, kayak CBD. Pakai helm. Kayak CBD nih, gedungnya udah tinggi-tinggi. Terus kendaraannya masih naik kuda. Terus nggak pakai baju. Pakai helm. Kerja iya. Gitu. Pakai helm ini. Terus pakai ini ngetap cing. Ngetapnya pacar tuh. Cet gitu. Caranya meeting sama BOD juga nggak pakai baju. Meeting sama BOD. Aduh, nggak sanggup sih kalau ngebayangin tinggal zaman dulu tuh tiba-tiba disuruh perang. Iya. Terus tiba-tiba negara diserang. Wah itu sih. Iya kayak dulu aja orang penjajahan kayaknya biasa. Karena memang udah kebiasaannya aja orang ekspansi tuh emang biasa, kayak nggak ngelawan, kayak tidak melawan melanggar HAM atau apa gitu ya, nggak dipikirin, emang hidup ya begitu lo ekspansi, jajah semua, kolonialisme gitu segala macam. Ada keterbatasan mungkin. Kok seenaknya aja ya, kayak orang datang ke rumah orang, terus lu ambil ya. Itu kayak itu ada itu di situ tanah masih banyak. Udah kita ayo ke sana. Ngeri sih Cing. Punya kita gitu. Orang lagi baik-baik, lagi nyantai-nyantai. Tiba-tiba buset deh. Itu dijadiin budak sih, gue tuh udah paling males dah ngebayangin nih. Kan gue pernah tuh baca ada satu keluarga dulu lagi jalan segala macam ditangkap. Ya mau nonton Green Day. Oh partainya Pak Prabowo Green Day. Nah mungkin akhirnya tahun-tahun segitu itu kali Cing, banyak orang juga akhirnya sadar bahwa oh ini nggak bener, akhirnya banyak lah pemikiran baru. Makanya lahirlah kayak gitu-gitu tuh positive mental attitude. Iya. Apa sih positive mental attitude? Itu meningkatkan prestasi katanya. Menarik perubahan positif dan meningkatkan prestasi serta kualitas hidup dengan melalui proses berpikir dan sikap optimis dalam setiap situasi kehidupan. Bagus nggak Cing? Kagak ngerti gue ini. Untuk mengerti ini aja harus melalui proses berpikir. Dia positif mental attitude ini adalah sebuah proses berpikir. Tapi definisinya aja ini kita harus mikir. Benar. Apa ya? Meningkatkan prestasi serta kualitas hidup dengan melalui proses berpikir dan sikap optimis. Dalam setiap situasi kehidupan. Sulit Dalam apapun yang terjadi di hidup lo positif. Sulit itu. Tapi penting nggak punya ini? Sebenarnya kalau PMA, kalau gue lihat gimana kita selalu ngelihat hal-hal yang baik, positif, kita ngeliat yang baiknya tanpa ngeliat yang udah nggak usah dipikirin yang buruk-buruk kayak gitu. Penting nggak sih Cing, menurut lo Cing? Buat menghibur ya. Buat menghibur diri kita supaya kita nggak terlalu terpuruk banget mungkin. Positif kita misalnya kita telat misalnya positif aja apa kalau gue datangnya pagian mungkin ada kecelakaan gitu. Kena traktor gitu ya benar. Traktor di mana? Kena traktor sih. Gue kesel Cing, tol ini kenapa dibenerin mulu Cing ya? Jor ini Cing. Jor mana? Tol Jor ini loh yang Jor. Emang harus begitu jalanan kata Broron. Maksud tiap hari Cing? Emang setiap hari? Seumur hidup? Dilihat ada retakan dikit tuh sama. Jadi kalau kata Broron, lobang Broron itu. Broron tuh apa Cing? Broron ada. Orang bewokan gitu. Itu kayak orang bule bewokan itu. Itu bewokan sih emang, agak bewokan Broron itu. Siapa sih? Dia itu apa sebutannya? Dia punya kontraktor. Dia punya kontraktor. Punya orang yang dia menampung aspirasi masyarakat.
awalnya di bidang jalanan. Di sini ada lubang nih sama pemerintah nggak dibenerin, dia yang benerin pakai perusahaannya. Gitu. Benerin jalan dulu. Tapi kalau di tol ini masa setiap hari? Nah itu makanya kata dia, bolong itu nggak tiba-tiba bolong. Pasti ada retaknya dikit. Nah kalau lo nggak benerin buru-buru, dia akan bolong. Nah jadi dia begitu udah retak sedikit, langsung diberesin. Tapi tol yang dulu Jagorawi gitu-gitu jarang nih. Nah kualitasnya mungkin. Kualitas. Masalah kualitas ya? Kualitas terus kontur tanahnya. Cuman lo nggak setiap hari lewat Jagorawi. Kalau lo setiap hari lewat Jagorawi juga lo tahu. Dibenerin lagi sebelah sini nih. Karena lo setiap hari lewat Jor. Iya lewat Jor. Kayak yang di kolong Cililita, kolong Kampung Rambutan itu sering banget tuh. Jembatan. Nah itu sering banget. Oh iya benar. Sering banget. Benar. Yang ke arah sini. Yang arah Bekasi juga ya. Dan malam. Kenapa dia nggak ngerjainnya pagi? Tuh, lo pagi lo subuh jam 3. Lo ini juga protes juga kalau siang. Jam 3. Jam 2 pagi. Nah itu sampai jam 3. Lu pernah nungguin nggak? Oh iya sih. Lu sih lewat dongeng. Itu kan kagak tahu dia sampai jam berapa. Hah? Dia sampai jam 3. Jadi pagi udah kelar. Dia prioritasin pagi deh. Iya, yang lagi banyak dipakai. Tapi masa ya rusak mulu, Cing. Nah itu kita gimana, kan nih punya PMA itu di setiap kondisi. Ya. Gimana kita berpositif gitu, Cing, kalau di situ kan susah. Nah itu positifnya, jangan-jangan dia lagi pemeliharaan, kalau nggak dibenerin malah bolong, orang jadi celaka, orang ini gitu. Emang lo kebagian macetnya, tapi orang lain kebagian selamatnya. Nah itu tuh, itu contoh PMA tuh, Cing. PMA ya. Itu positif. Mental altitude ketinggian. Ketinggian. Lagi tinggi nih gitu ya. Tapi gue sih lagi nerapin banget, Cing. Punya positif mental attitude tuh lagi gue. Iya sih, sebenarnya buat kepentingan kita aja buat kepentingan kita, bener. Enggak ini, jadi kita nggak terlalu bete-bete banget. Iya. Gitu. Dan kalau kita punya mental atau cara berpikirnya positif, itu jadi lebih enak sih, Cing. Lebih enak buat menjalani hidup. Iya, ngejalanin hidup sama bikin planning tuh jadi lebih enak. Ya lo angkat dulu tuh, siapa tahu job. Siapa tahu job. Angkat aja dulu, positif aja kita. Iya kan? Positif aja. Iya bener. Bener kan? Job. Iya kan lu. Dia udah tahu kok gue lagi syuting, dia lupa aja. Ada tulisannya job gitu. Iya positif. Ya buat menghibur kita sih sebenarnya. Iya, dan menghibur diri kita sendiri. Dan itu kalau menurut gua kayak booster semangat buat kita. Jadi kita jadi lebih semangat lah. Oh ada kerjaan ini. Oh siapa tahu ada peluang yang bagus nih. Karena kalau kita nggak punya PMA, nggak pakai positif mental attitude, diajak meetingnya itu males sih. Males benar. Dia ketemu tuh males. Iya. Nah akhirnya bikin kita nggak kemana-mana. Nah kalau kita siapa tahu nih baiknya silaturahmi, siapa tahu baik nih. Iya. Ya kita nggak tahu ke depannya gimana, kayak pakai gitu aja. Jadi kan dapat lagi apa. Makanya silaturahmi dibilang membuka pintu rezeki. Tapi gue setuju tuh, Cing. Iya emang. Salah satu pintu rezeki itu adalah silaturahmi kan. Silaturahmi. Itu gue setuju banget itu. Karena kita nggak tahu ketemu dia ada sesuatu, bahkan yang nggak sengaja aja bisa membuka peluang. Ya. Nah kalau tahun 37? Tahun 37 mau silaturahmi kan jangan lewat sini, ada ranjau. Masalahnya masih gitu ya. Gue liat anak sekolah tahun cerita masih ada hewan buas itu, Cing, di desa-desa. Mau sekolah dimakan harimau. Wah, mana ada? Iya. Dimakan harimau. Dimakan harimau, Cing. Harimau tuh nggak nyerang manusia katanya. Dia nyerang orang. Kalau lapar, Cing. Hah? Kalau udah lapar. Kalau dia lapar, iya, dia makan. Dia makannya bukan orang. Kaki orang. Enak nih kaki gitu. Lirik gini. Kaki enak nih. Kita ngeri kali ya. Dia ada macan lagi diem gini. Kita lewat, kan kita berhenti. Gak mungkin ya. Lirik. Kaki enak nih. Wah dia ngeliatin kaki gue. Dari orang kata. Bajunya kekecilan. Lo mending dimakan apa ditegur? Bisa ngomong. Gue kayak mending dimakan sih. Bisa ngomong. Takut semua jadi takut dimakan juga.
Takut diajak ngobrol. Siluman juga. Takutnya double itu. Maksudnya kan tetap berbentuk macan ya, tetap bisa makan, tapi bisa ngomong. Takutnya double. Gimana? Ntar kita diajak ngobrol tentang PMA sama dia. Takutnya gini. Bahaya nih. Ntar diajak ngobrol atau dimakan. Jadi 2 kali buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Masa ngobrol sama macan? Macannya lagi nyantai gitu. Lagi duduk kayak gini. Tapi bentuknya bentuk macan beneran sih, nggak yang duduk. Bentuknya gitu, yang macan yang lagi siaga gitu. Lagi siaga gitu kan. Ngeliatin kita aja gitu. Ya, ngeliatinnya dari ujung kaki ke ujung pantat. Tapi bagus. langsung kasih itu. Dia pengen topi doang, nggak pengen makan gitu. Pala enak tuh kayaknya gitu. Aduh, kalau udah gitu ya. Maksudnya dia nggak ngomong aja kan kita takut ya. Terus tapi kalau dia ngomong terus, bener. Gimana itu kenapa binatang kagak bisa ngomong, Cing? Karena aku bisa ngomong, malas juga, Cing. Pala enak tuh kayaknya, Bang. Iya, gitu ya. Burung nih yang biasa berkicau terus ngomong kan capek gitu. Aku lagi senang hari ini karena istri aku habis bertelur hari ini. Burung itu, bunyi-bunyian itu, dia lagi berkomunikasi apa bunyi-bunyian doang? Nyanyi, ngobrol, Cing. Sama siapa? Ngomong sendiri. Lah sama burung yang lain, kan burung yang lain. Lu orang di apa namanya sendiri dia bunyi. Temen gua pada kemana sih nih? Sepi amat gitu-gitu, Cing. Ngopi apa ngopi? Dia tuh berkomunikasi apa? Cuma sekedar bunyi sih. Binatang berkomunikasi kan? Binatang berkomunikasi. Ikan lah yang gue tahu tuh ada apa namanya ikan hiu, itu berkomunikasi. Antar selamanya. Binatang yang lain berkomunikasi pakai bunyi-bunyian nggak? Kalau yang monyet kan udah mau gitu, ya kan? Monyet lu. ngatain. Nah kalau burung bunyi, dia berkomunikasi. Kayak kita lagi ngapain? Ya kita ngobrol aja, Cing. Kayak kita lagi nyari teman. Enggak kan dia sendiri nih, kurung. Manggil orang nih. Tolong, kita nggak tahu. Tolong, ya, mungkin, mas. Tapi kok meredu? Tapi kok meredu ya? Jadi tambah senang. Nggak, burung bunyi ngapain sih? Burung bunyi itu komunikasi atau ngapain? Kalau gue bilang sih dia minta tolong, Cing. Tapi kok dilombain ya? Iya. Dilombain nih, bagus ada ininya lagi, ada sekolahnya lagi. Gitu di sekolahin, Chan. Iya, sekolah burung. Sekolah burung. Dititipin sebulan. Buat di sekolahin ada pelatihnya. Pakai seragam. Pelatihnya iya. Burungnya terserah bulunya. Pas kita datang, burungnya di meja gitu. Duduk di meja. Seragam bagus. Emang katanya ada, terus ada gurunya. Guru burungnya ada. Yang bunyinya bagus, yang buat ini ada. Yang buat contohnya ada yang pakai kaset bunyi-bunyian. Tapi katanya suaranya kurang, jadinya nih dia nyontoh itu suaranya ya geremet gitu. Kurang natural gitu. Karena pakai kaset. Pakai kaset. Beda kok sama burung. Pakai burung asli. Gurunya burung juga. Nah, guru burung itu maksudnya kan ada murid-murid. Terus sih guru burung itu salim nggak burungnya kalau ketemu? Tahu dari mana kalau dia guru? Siapa tahu dia, aku ngomongin, kok dia tahu posisinya bahwa dia guru ya? Dia nggak mungkin dia menyangka bahwa dia murid juga, dia lagi diajarin gitu maksudnya. Lah, gue sangka lo guru gitu kalau bunyi-bunyi. Yang gurunya, yang gue kira lu yang guru. Nah, makanya kan pas bawa pulang kan. Makasih Bu. Lah, kok makanya? Lah, iya kan ibu udah ngajarin. Saya kira lo yang guru. Siapa yang mau ngasih peran ya? Maksudnya dia tahu gitu ada murid. Ada murid. Kalau orang kan tahu ya, entar lo kerja di sini. Entar ada muridnya 40 orang, 30 orang datang. Jadi nanti tolong ajarin gini. Kan dia nggak tahu, Cing ya. Jadi Berarti dia nggak ngobrol. Iya kan? Kalau dia ngobrol dia tahu udah. Maksudnya gurunya lagi ujian gimana kalau ujian? Gurunya diem. Jadi kalau selama gurunya masih ngomong, itu belum ujian. Terus satu datang,
Taruh nih guru sama orangnya kan. Tapi gurunya diem aja. Dia ngomong terus, ya kan. Ditanya ini sama orang kayak, guru kamu kok diem aja? Lagi uji. Guru. Tapi kalau burung dara emang ada gurunya buat ngasih tahu jalan. Guru tuh. Dia udah lama tuh tinggal di kandang itu. Beneran, lo nggak percaya lo. Jadi digandengin sama burung yang lama, nah burung yang lama yang ngasih tahu jalan. Oh, itu gurunya tuh? Gurunya. Iya, dituntun. Untuk, kayak misalnya, nih di sini nih, kita, kandang burung kita. Itu lepas bisa dicawang. Bisa dicawang balik. Nah, sampai ke cawangnya itu burung yang baru. Digandengin sama burung yang udah lama. Nah berarti dia ngobrol, ikutin gue? Iya, harusnya. Iya kan? Iya, karena kalau nggak ngobrol nggak mungkin. Nggak mungkin, dia ngapain ngikutin. Iya kan, pasti kan nggak kan kabur lah, iya. Iya. Mumpung. Iya. Mumpung lagi jauh, iya. Iya, gue kabur dah. Nah itu ada juga yang mencar namanya, nggak gandeng. Nah itu. Nah burung yang ini, yang mencar, dia lagi nyari rumahnya yang lama. Dia ntar balik tuh, makanya dibilang ada orang burung yang giring kandang. Dia ingat sama kandang yang lama, dia balik kalau udah tahu. Udah pulang tuh. Nah, udah pulang. Kalau kita beli burung gitu, berarti kita janjian namanya. Entar kalau burung gua balik ke lu, balikin ya gitu. Iya, kalau belinya antara kandang, kalau belinya antar pasar. Kalau di pasar kan kita nggak tahu. Orang juga jualnya ke pasar. Nah itu gimana biar kakak kabur, Cing? Ya pelan-pelan ajarinnya, jangan langsung jauh. Di sini nih, misalnya di situ dulu. Di sana loh, di ujung yang ada kaca itu, taman, lepar. Berarti kan ada komunikasi kayak, jangan jauh-jauh dulu bang, saya suka lupa, gitu kali sih. Enggak, kita yang punya, yang bilang, lo jangan jauh-jauh ya, gitu. Taruh lo lupa, gitu. Itu kata-katanya itu, cuman yang ngomong. Atau yang ngomong burung yang udah lama di situ. Jangan jauh-jauh dulu bang. Biasanya kalau baru mah suka pulang ke kandang lamanya. Ke abangnya. Itu keren juga. Keren aja. Bang, ya jauh-jauh dulu bang. Yang pulang dulu. lagi. Bang ya. Tadi dilepas aku bisa ngomong. Yang ini dipegang aja. Kok saya kagak dilepas? Ngomong semua. Emang kalau binatang bisa ngomong repot dah. Udah. Emang udah bener. Iya. Kalau bisa ngomong. Yang ini kan. Bang, jangan jauh bang. Ntar dia kabur. Kaget. Yang ini. Lah. Kok kaget bang? Dua-duanya bisa ngomong, udah gak usah ngomong. Balik aja bang. Taruh lagi kandang, naik motor. Balik lagi naik motor. Makanya burung, binatang udah bener gak usah ngomong dah, kalau ngomong mah. Iya. Repot bet, Cing. Tapi ada binatang yang bisa ngomong ngebantu kita juga, Cing. Apa? Misalnya kita lagi di rumah nih, kunci motor hilang atau kunci mobil, taruh di mana? Nanya sama siapa? Terus ada yang jawab, misalnya Cicak. Ya di mana tahu? Kita kan di situ doang, Cing. Cicak nanti dari kita pulang. Cicak udah malam doang. Lo pernah ngeliat cicak di lantai gak? Pernah. Iya, dia lucu banget. Jadi lucu lihat sih, cicak pulang gitu. Tapi karena di lantai 2 dia di atas juga sih. Enggak di bawah tapi jalan begitu dia bisa ternyata. Enggak nungging gini nih. Dia tengkurap jalan bisa. Oh enggak gini. Enggak berdiri. Tetap sih. Lah, cicak gue bilang gitu. Siapa tahu aja gitu sih, cicak di atas mulu kenapa? Karena dia kalau bisa ngomong, ya soalnya saya kalau di bawah jalannya bintang abang kaget. Jalannya begini kaki 2. Gini. Yang ini buat apaan? Gak ada nempel. Tapi gua kemarin ke Tegal di hotel ada tokeknya. Anjir. Kenapa nggak diambil sih, kan bisa dijual? Ah, bohongan itu. Gede banget, gue minta tukeran. Segede apa, Cing? Kagak lihat, tapi bunyinya gede banget. Ulang tukeran kamar, Lon. Gue tukeran kamar sama Elon akhirnya. Lah, kenapa nggak bilang ke hotelnya, Cing? Lah, hotel lu ngapain? Tukar kamar jangan sama Melon, kan Melon kasihan juga denger. Enggak, Melon berani. Oh, berani? Iya, kalau gue mah takut. Gue takut bunyi tokek, gue ngeri gue. Tapi emang gitu lah, karena kalau digigit katanya baru bisa lepas kalau petir. Dar gitu aja, iya, gitu. Ya dia tahu kan itu bukan petir. Gitu doang.
Tetep gigit. Bukan gitu. Ke mulut lo gitu. Emang kayak goblok. Tuh, kalau bisa ngomong tuh tambah ngeri lagi. Kita udah kegigit sama toke. Udah kegigit toke gitu, jedar terus borong gitu di. Salah, ledek kena. Iya, toke itu gue ngeri. Tapi katanya kan dulu hewan bisa ngomong, Cing. Apa? Dulu. Hewan sama hewan kali. Hewan sama hewan cara ngomongnya bukan bahasa kita. Oh, bukan yang nggak ngerti manusia. Iya. Beo doang. Kalau beo tuh bisa ya. Dia ngikutin, nggak ngerti artinya. Oh iya, dia nggak ngerti artinya. Dia ngikutin bunyi. Tapi kalau hewan, jangan ke situ. Berarti dia ngerti bahasa kita dong, Cing. Bunyinya, bukan artinya kali ya. Oh, no. Iya. Oh, itu Kalau dia bunyi no, artinya gue nggak boleh ini gitu. Oh. Dia nggak bisa no gitu maksudnya. Bodoh nggak bisa dia pakai no juga. Oh, karena itu dia pakai suara ya berarti ya. Iya. Tapi berarti beda negara beda. Iya. Beda kayak anjing. Yang anjing kan juga tapi pakai bahasa Inggris rata-rata ya. Iya, di Indonesia juga baca. Makanya pakai hush kali kalau ngusir hush. Karena itu hampir semua Wush. Kayak kucing dah. Kucing ngobrol nggak sama kucing yang lain? ngobrol. Nah, ngobrol lagi gimana? Kalau dia lagi ngumpul nggak ada bunyi, nggak ada, diem. Mau gitu. Iya disuruh ini, ayo kesini nggak mau. Kalau ini mau gitu. Iya, teman mirip banget. Kalau ngobinin kucing. Iya. Anjing juga dia mirip banget mukanya. Bahan gue di awal setiap ini tuh, setiap panggung tuh selalu gitu. Ada segmen temen ini penyayang binatang gitu. Dia bisa menirukan Anjing. macam-macam suara binatang. Coba Mon suara anjing gitu. Gugu. Mirip banget Mon gitu. Ntar teman nanya apanya gitu. Mukanya. Dia berpuluh-puluh tahun itu. Dan masih kena anjing ya? Iya, orang pasti lucu lah ini. Orang dia bunyinya juga lucu dari bunyinya aja. Gue juga bisa mirip suara anjing. Coba. Persis banget. Iya. Ya? Mirip banget. Mirip banget kan? Iya. Mukanya. Langsung gini. Langsung tengkurap. Gue juga pernah tuh Cing ngatain Gitong Cing. Kayaknya gue takut viral itu. Apa di tuh? podcast seminggu diundang. Si Gitong bilang dia kan kalah street comedy. Terus gimana perasaan lo ditanya sama Awe? Ya sedih sih bang, karena dulu banyak yang bilang muka lo mirip anjing. Gue ceplokin gitu Cing, terus mereka tahu. Nah gue takut itu dipotong, diviralin tuh Cing ya. Wah dia bilang muka lo mirip anjing. Gue ngeri viral sih. Penyayang anjing. Iya, tadi kucing ngobrol nggak kalau kata lo? Ngobrol. Ngobrolnya kapan? Dia orang ketemu nih, kalau Tokyo sama Yama nih, lihat-lihatan, bulat, kagak ada ngobrolnya. Iya sih, bener ya. Kagak ada ngobrolnya. Kalau kayaknya dia malas ngobrol deh. Kalau dia bisa ngomong nih kucing, dia juga pendiam. Jarang ngomong dia. Makan nih. Gitu-gitu doang. Mandi. Ya ada. Jalan ngeluyur kemana gitu kan. Disuruh ini ngeluyur ke tempat yang lain. Kita kucing, kita tuh sibuk mengartikan apa yang ada di dia. Misalnya ini, dia minta dielus nih, gitu. Dia kan suka tidur gitu kan. Dia minta dielus kan. Kita aja tuh yang bersangka. Belum tentu ya dia minta dielus. Dia kalau gini dia minta dielus. Iya, dia gini. Minta disayang tuh. Iya, minta disayang. Minta peluk. Itu kita sendiri yang ini. Yang menaruh definisi itu. Tapi emang hewan tuh bercandanya nggak bisa dikontrol, Cing. Kayak singa. Singa bercandanya nomprok-nomprok bisa berdarah lu, Cing. Iya, tuh sama ada pawangnya aja kan sampai besot-besot. Siapa tuh namanya ya? Gue follow juga di Instagram yang orangnya rambutnya pirang, iya. yang botak, botak yang ganteng. Itu sampai besot mukanya.
Kayak gitu ya. Ditomprok-tomprok Iya, gitu. Nah, itu benar mereka bercanda, nggak ada niat mau ngebunuh kan padahal. Iya, ya bercandanya kan tapi Tenaganya dia. kukunya juga tetap itu yang dipakai. Kalau mau bercanda kukunya ganti, iya. Dia gitu-gitu dia bercandanya. Kukunya sama dia yang mau makan. Gini-gini doang juga. Mau kata bercanda, orang kukunya sama mau berburu. Mau kata dipeluk Iya. Tapi tenaganya tenaga kebunuh. Kijang. Iya, ngek gitu. Brek begitu. Karena ini sini saya takar juga. Kocak ya. Kalau gigit-gigit mungkin dia agak pakai gigit-gigit sayang gitu. Tapi kenceng juga sih, Cing. Kayak misalnya gigit gendong di sini kan nggak melukai tuh. Oh iya. Dia bisa tuh anaknya. Kan bisa, Cing ya? Kan giginya sama, Cing. Iya. Tenaganya. Tapi kan tajam giginya. Gimana ya? Iya, kayak Tenaga kali. Dia kan sebenarnya nggak runcing-runcing amat, tumpul-tumpul aja. oh dia kan bukannya tajam banget giginya, Cing. Iya runcing tapi dengan tenaga yang ini kalau tenaganya disesuaikan itu jadi gendong. Bukan gigit Itu gendong. kalau macan dengar juga sama tuh, Cing. Sebenarnya gue juga gak mau gitu. Iya. Gue pengennya gini. Iya. Jalannya dua lagi kayak cicak. Bagi gigi jalan dua gitu lucu gendong. Ya. Gue takut lu pada kaget. Makanya gue gini nih. Gue juga gak mau, gila. Siapa yang ngomong gini? Gendong. Udah bener binatang nggak usah ngomong udah. Apa yang ngomongnya? Nggak usah ngomong terus. Ya udah begitu aja lo binatang aja udah. Nggak usah punya keahlian itu kita ngeri sendiri udah jadinya. Pasti kaget sih. Iya kucing ngomong aja deh. Kucing ngomong. Iya kalau ditawarin. Iya. Biasanya kan kalau kita Tokyo sini dia nggak mau udah biasa. Iya. Kalau dia bisa ngomong nggak lah apaan lu yang ngasih makan gue gitu kan kita jadi nggak sayang. Ya bener, kucing itu lucu karena begitu kelakuannya, Cing. Iya. Cuma kok kayak ke orang mandinya misalnya, mandinya kan lucu dimandiin. Cuma kalau mandi sendiri, Cing. Udah nggak sayang lagi. Kayaknya gua nggak mau kayak kucing. Iya orang dia udah bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa mandi ya nggak usah dipelihara. Kita mandi ke pet shop, datang udah wangi. Jadi dia main-main lagi kan jadi gemes sih. Iya. Gemes banget sih kamu. Nah kalau dia bisa mandi. Ya Tokyo sini. Ntar mandi dulu. Dia mau ke kamar mandi nyalain. Bawa adong di sini. Pegang gayung sama sampo sasetan. Sama sasetan ada. Kalau kayak gitu kan mandi nih. Kalau anduknya minta, Cing tolong Cing anduk. Iya. Cing maaf Cing tadi. Iya. Cing maaf tadi anduk lupa. Dia nongol malah. Cing anduk dong Cing tolong. Daria tolong minta. Pak Mar tolong. Kan suara kecil. Pak Mar. Jadi nggak lucu ya jadi males Cing. Sumpah jadi males. Udah emang kucing gitu aja udah. Kita ditolak juga nggak apa-apa. Karena begitu, karena dia lucu begitu ya. Cuma kalau kayak pinteran dikit sih. ya. Males. Dikasih pinter lah gitu. Dikasih pinter sedikit aja gitu bisa mandi. Bisa mandi. Dikasih kepintaran. Oke, sekarang 2026 kita kasih kepintaran bisa mandi kucing. Itu doang bisa mandi doang. Dah. Ngapain ya? Itu males sih. Pada kita lagi di dalam ketok-ketok, frek. Siapa? Tokyo. Udah belum? Gitu. Panggil lu kira-kira Encing apa Buya, Cing? Buya kayaknya ya. Buya. Buy gitu. Buy. Iya. Cepat, udah belum? Gitu. Gue lagi boker gitu kan. Kalau kucing kan maunya diduluin. Iya. Ganggu banget. Udah nggak usah, udah kucing binatang lain ya udah gitu aja, udah nggak usah lo latih sampai dia jago ya sejagonya itu doang udah sit roll gitu aja udah nggak usah jangan kasih kepintaran yang lain karena satu sedikit aja kepintaran bisa mandi itu bikin dia kagak lucu lagi udah kita lagi ngebayangin gimana dia ngambil nyukur kumis gini nih nyukurnya gini kan nggak pakai ginian dia nyukurnya pakai gunting. Wih, panjangan nih, suka nyolok mata, krek gitu. Bisa lihat, pas itu kan lagi di dalam toilet.
Lagi dalam toilet kita nggak tahu kamar mandi tutup. Pas kita buka ada kucing lagi gini. Ya, ngapain lu? Terus kita apa lagi? Kalau kayak gitu dibersihin. Bersihin bekas bulunya gitu kan. Berak juga. Anjing. Jangan sampai di sini ya. Iya udah begitu aja udah. Kucing udah. Dia emang gak usah ngobrol juga. Maksudnya kalau ngobrol bakal berisik yang punya kucing banyak. Antar kucing ngobrol, iya. Antar kucing ngobrol tuh apa coba? Ngapain ngobrolin apa gitu? Itu jadi minus sih, Cing. Kalau kita mau beli kucing, ini minusnya apa? Bisa Bawel. ngobrol. Bisa ngomong jadi minus. Orang kan kelebihan bisa ngomong nggak? Kucing kalau bisa ngomong itu kekurangan. Ini minusnya apa? Mandi sendiri sih dia. Nggak bisa apa-apa kan nggak gitu. Akhirnya kita kangen kucing goblok aja. Iya. Ya nggak bisa apa-apa ya. Kayak kucing zaman dulu. Kayak zaman tahun 37 waktu PMA. Ya tahun 37. Iya. Maksudnya dia, kalau kita akhirnya beli ya yang bisa ngomong nih, kelemahannya bisa ngomong udah paling murah itu. Ya udah ini aja lah pengen. Kita punya kucing di rumah, ntar dia diajarin ngobrol. Akhirnya temennya juga bisa ngomong juga. Berisik malam. Dibangunnya malam loh. Iya. Berisik banget malam pasti dia ngomong aja gitu. Gak dikasih makan lama nih. Kanifa mana nih? Kanifa mana? Kering mulu Kanif. Yang basah dong. Coki-cokinya dong Kanifa. Gitu dia ngomong. Kita harus telepon Adit akhirnya. Adit lagi sibuk lama. Dia udah rewel di si kucing. Gitu. Udah cukup ya. Memang kita udah ada porsinya masing-masing. Iya, udah ada porsinya masing-masing. Gak usah minta lebih. Nggak usah dipintar-pintarin banget lah kursus-kursus binatang tuh. Iya. Udah ngajarin seadanya aja lah. Iya. Ada kursus. Lo kursusin binatang. Kalau beneran pinter lo, baru lo nyesel sendiri. Pulang dari kursus ini. Saya nggak mau ya rumah berantakan kayak begini. kan burung diri gini ya, semuanya kaki 4 begitu berdiri ya begini. Masa begini nggak ada, pasti begini. Gini, Cing Abdel nih kucingnya udah habis pulang kursus sudah siap diantar ke rumah. Ya makasih. Ntar jam berapa? Jam 2 terus tiba-tiba jam 2. Assalamualaikum, Buya. Lalu lu kaget tadi. Dia mau kemana Tokyo? Bentar lah istirahat. Ya tidur gini. Oh minta dilus tuh, minta dilus. Kagak kata dia gitu. Enggak. Aduh ya Allah. Harusnya kita itu positif mental attitude ya. Iya ya kita bisa terapin. Ya. Kenapa binatang-binatang nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. Udah kita positif aja. Kita positif aja. Memang seperti itu keadaan. Akhirnya kita bisa bersenang-senang dengan kebodohannya dia, kepolosannya dia. Iya. Karena kalau kita pengen lebih dari sesuatu yang sudah takdirkan, iya, ya itu akhirnya berantakan semua. Iya, akhirnya bayangin chaos sih, serem. Iya. Serem. Ntar belum begitu ada komunitas burung bisa ngobrol. Terus kucing denger ngiri, kok burung doang yang bisa ngobrol? Ayo dong kita bisa ngobrol. Diajarin akhirnya bisa ngobrol. Capek deh. Capek orang kucing bisa mandi aja. Capek kita kebayangin kan tuh. Rumahnya gimana jadinya. Udah cukup. Kucing ya begitu aja udah cukup, udah lucu itu. Mau dia cuek kayak, mau dia dipanggil nggak nengok kayak, nggak apa-apa udah. Udah dipanggil nengok lebih lagi. Dipanggil nengok nih, lama-lama kita ngeri. Gitu kan, mimik mukanya nih dipanggil kalau lagi nggak seneng. Udah, oke, kucing dipanggil nggak usah nengok apa-apa. Ini salah satu itu PMA bisa kita terapin di situ lah. Jadi teman-teman habis dengerin ini, oh iya ya kita positif aja. Kenapa? Akhirnya kucing dan binatang lain begitu keadaannya. Iya, kadang-kadang kita pengennya lebih dari kebiasaan kucing-kucing udah cukup udah. Gitu kan. Karena satu aja kebiasaan dia nambah, takut. Iya, gempar dunia bener. Telat nih gue. Karena iya sih, Tokyo mandinya lama gara-gara dia pakai kamar mandi. Macam-macam belum berebutan anak gue mau sekolah. Akhirnya nggak mau dimiara kucing tuh sih. Mama Derisa nggak mau Mama Buya Derisa nggak mau tuh ada Tokyo tuh mandinya lama.
Salah bahan. Gedeknya gara-gara mandinya lama. Ya udahlah kalau begitulah. Udah berapa menit ini? Goblok ngomongin begini salah-salah. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.